Oke, terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung di webinar kali ini bersama kami di Lokadata bekerjasama dengan rekan-rekan dari BPS. Ini adalah webinar pertama kali kami dengan BPS, tetapi bukan pertemuan atau bukan diskusi yang pertama. Beberapa kali kami menjalin kerjasama dengan BPS sebagai mitra strategis kami. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, telah hadir bersama kita orang yang dibenci oleh mahasiswa-mahasiswa statistik karena bahan-bahannya terlalu banyak yang disajikan, yaitu Pak Kecu, Kepala BPS, yang kami juga baru tahu ketika 2 bulan terakhir ini kami roadshow ke beberapa kampus di Indonesia, banyak sekali bahan-bahan dari buletin dari BPS yang dijadikan bahan ujian, kemudian bahan penugasan, dan yang paling terakhir adalah banyak sekali dijadikan materi-materi untuk visualisasi data di rekan-rekan di seluruh Indonesia. Sebuah hal yang tidak kami sangka, bahwa ternyata buletin BPS yang biasanya begitu mengerikan, sekarang jadi makanan sehari-hari mahasiswa bukan hanya di bidang statistik, bahkan yang terakhir mahasiswa komunikasi di beberapa kampus di Jawa Timur menggunakan materi-materi buletin BPS untuk membuat laboratorium pembuatan materi-materi komunikasi publik yang terkait dengan data-data otoritas statistik di Indonesia, yakni BPS. Rekan-rekan sekalian, tema hari ini adalah tentang tidak jauh-jauh terkait dengan statistik, tentu saja. Nah, kita mulai saja sambil ngabuburit. Kalau saudara-saudara kita dari Sunda bilang menunggu buka puasa, kita sambil mencari ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menyaksikan secara live maupun nanti rekamannya juga bisa diakses di YouTube di channel Lokadata ID, dan bisa di-sharing melalui sosial media @lokadata.id di Instagram, di Twitter, maupun di Facebook. Terima kasih sekali lagi pada Pak Kecu atas kesediaannya menyempatkan waktunya di antara rapat-rapat penanganan COVID maupun rutinitas di BPS kali ini. Kita mulai aja rekan-rekan sekalian. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan di chat dengan mengajukan dengan raise hand terlebih dahulu, supaya memudahkan traffic komunikasi antar kita. Dan khusus buat rekan-rekan BPS dari Sabang sampai Merauke, mahasiswa-mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang bergabung di sini, terima kasih, dosen-dosen, akademisi maupun para pelaku usaha. Terima kasih, semoga ini menjadi awal yang baik untuk diskusi-diskusi dan penambahan pengetahuan kita di masa mendatang. Oke, menyikat waktu, silahkan Pak Kecu untuk menyampaikan presentasinya. Sekali lagi, mohon kesediaan untuk mematikan mikrofon masing-masing. Terima kasih. Silakan Pak Kecu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama tentunya saya mendoakan supaya Bapak-bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali sore ini saya bisa bergabung di dalam Lokadata webinar yang mengambil tema jelajah data tentang Indonesia untuk publik dan bisnis. Seperti kita ketahui, penyebaran COVID-19 di berbagai belahan negara betul-betul membawa dampak yang sangat buruk, baik di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan ekonomi. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepastian kapan COVID-19 ini akan berakhir. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, tentunya sangat-sangat sulit sekali untuk memprediksi atau memperkirakan seberapa dalam dampak yang ditimbulkan. Kita lihat
banyak sekali prediksi yang dilakukan berbagai lembaga atau lembaga internasional yang kemudian ternyata meleset dari perkiraan. Sampai contoh misalnya, pertumbuhan ekonomi di Tiongkok pada triwulan 1 2019 yang dulu masih sebesar 6,4%. Tetapi pada triwulan 1 2020 ini mengalami kontraksi 6,8%. Yang bikin shock hampir semua ekonom. Kemudian di Amerika misalnya, tanggal 6 Maret saya masih hadir di PBB untuk memberikan presentasi di sana, dan suasananya masih normal. Seminggu kemudian mulai terdampak COVID, dan penurunan pertumbuhan ekonominya juga sangat drastis, dari 2,7% pada triwulan 1 2019 ke 0,3% pada triwulan 1 2020. Dan tak terkecuali Indonesia, yang pada triwulan 1 2019 masih sebesar 5,07%, pada triwulan 1 2020 ini turun menjadi 2,97%. Menyadari betapa besarnya dampak COVID-19 ini, setiap negara mengambil berbagai kebijakan yang tentunya bisa berbeda-beda tergantung pada situasi, kondisi, dan ekonomi di negara masing-masing. Tetapi pada intinya, di satu sisi, semua pemerintah mempunyai komitmen yang sama bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Tetapi di sisi lain, tentunya pemerintah harus tetap memikirkan bagaimana ekonomi tetap harus berjalan. Karena kita sadar betul penerapan lockdown, penerapan PSBB akan mengurangi aktivitas ekonomi. Dalam situasi seperti ini, tentunya masing-masing pemerintah harus mengambil kebijakan, dan untuk bisa menghasilkan kebijakan yang tepat, yang kita perlukan adalah data. Tanpa ada data, tidak akan ada informasi. Tanpa informasi yang akurat, tidak akan ada kebijakan yang bagus. Karena itu dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana wajah Indonesia di tengah COVID-19. Saya akan tampilkan beberapa presentasi. Silakan Mas Agung. Untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat Indonesia di tengah COVID-19 ini, pada bulan April yang lalu BPS melakukan sebuah survei secara online, di mana dalam survei tersebut kita mengajak partisipasi masyarakat mengenai persepsi dan mengenai perilaku mereka selama COVID-19. Tujuan survei ini kita ingin melihat seberapa besar masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang sudah digariskan pemerintah. Kita juga ingin melihat bagaimana COVID ini berdampak kepada pengeluaran ataupun pendapatan, dan juga untuk melihat apakah ada perilaku perubahan konsumen. Jumlah responden yang clean dalam survei ini sekitar 87.370 responden, dan kita bisa lihat dalam slide ini beberapa perilaku. Misalnya ketika kita lihat apakah masyarakat mengetahui kebijakan mengenai physical distancing, jawabannya adalah iya, 86% menerapkan, tapi masih ada 2,5% yang tidak menerapkan. Apakah tetap berada di rumah? 72% mengatakan iya, sementara 5,4% masih mengatakan jarang sekali menjalankan himbauan, tentunya karena berbagai alasan. Dan kalau kita lihat kebiasaan responden dalam seminggu pada waktu survei, tampilannya sangat menggembirakan, di mana sebagian besar sudah menggunakan masker, sebagian besar 80% menghindari jabat tangan, kemudian menghindari antrian panjang, menggunakan hand sanitizer, menghindari naik transportasi umum, mencuci tangan 20 detik, dan sebagainya. Meskipun ada satu indikator yang mungkin kurang menggembirakan, yaitu jarang sekali di antara kita yang menggunakan sarung tangan. Kalau saya breakdown lebih detail lagi, informasi ini, masih ada perbedaan yang agak signifikan antara perempuan dan lelaki. Dengan catatan, perempuan jauh lebih disiplin ketika menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana COVID-19 ini mengubah pola konsumsi rumah tangga? Di slide berikutnya kita bisa melihat bahwa
54% dari responden itu menyatakan pendapatannya menurun. Dan ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi sekarang. Banyak PSBB, banyak yang dirumahkan, banyak mengalami PHK. Data dari Kemenaker menunjukkan bahwa PHK sudah mencapai 2,2 juta orang. Bagaimana dampak itu kepada sektor informal tentunya menjadi sebuah PR bagi kita semua. Ada perubahan yang mencolok di dalam struktur pengeluaran kita yang ini perlu mendapat perhatian karena perubahan pengeluaran ini bisa mempengaruhi pola inflasi. Misalnya saja, kalau kita lihat, sebagian besar responden mengatakan, 65% mengatakan bahwa pengeluaran untuk bahan makanan itu mengalami peningkatan. Bisa dipahami karena adanya PSBB, kemudian ada penurunan mobilitas, banyak orang tinggal di rumah, sehingga konsumsi untuk makanan di rumah menjadi naik. Demikian juga untuk makanan atau minuman jadi, tentunya pada level yang berbeda. Banyak yang memilih untuk membeli makanan jadi ketika mereka mempunyai uang. Kemudian pengeluaran untuk kesehatan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. 73% responden mengatakan bahwa pengeluaran saya untuk kesehatan itu meningkat. Tetapi juga bisa dilihat bahwa selama COVID ini, penurunan untuk BBM 42% responden mengatakan menurun. Karena pengurangan mobilitas, ada PSBB menurun. Demikian juga untuk transportasi umum. Jadi kalau kita lihat dari dua slide ini, bisa disimpulkan bahwa secara umum masyarakat sudah mematuhi atau menerapkan protokol kesehatan yang sudah digariskan secara umum, dengan catatan bahwa perempuan lebih tertib, kemudian ada perubahan struktur pengeluaran yang perlu kita waspadai karena akan mempengaruhi inflasi. BPS juga melakukan digging data dengan menggunakan big data untuk melihat bagaimana perubahan aktivitas kerja ketika PSBB ini diterapkan. Data ini kita olah dari Google.com, dari mobilitas, untuk melihat seberapa besar pengaruh dari COVID ini kepada mobilitas penduduk. Di sana bisa dilihat perubahan aktivitas kerja per provinsi. Yang berwarna biru berarti aktivitas kesehatan, aktivitas kegiatannya sangat padat. Kemudian kalau warnanya menjadi terang, di sana berarti kegiatan aktivitasnya menjadi turun. Bisa dilihat di sana bahwa terjadi penurunan aktivitas kerja yang cukup signifikan, terutama di beberapa provinsi seperti Jakarta, Bali, dan Jawa Barat. Sementara dari grafik yang kanan bisa dilihat bagaimana perubahan aktivitas kerja per hari itu menunjukkan penurunan. Sebelum adanya kebijakan work from home, di sana tinggi, kemudian turun drastis di bulan-bulan berikutnya. Hal yang sama dari slide berikutnya. Kalau tadi adalah perubahan aktivitas kerja per provinsi, sekarang kita balik kalau kita lihat berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Ketika aktivitas pekerjaan di kantor menurun, bisa dilihat di sana bahwa perubahan aktivitas di rumah per hari menjadi meningkat. Meningkat drastis karena ada work from home, semua orang tinggal di rumah, dan di sini yang berwarna menjadi sebaliknya. Yang kuning, kegiatan di rumahnya kurang, sementara yang berwarna gelap menunjukkan bahwa aktivitas di rumah meningkat sejak dilakukannya work from home. Ini data big data ini penting, apalagi kalau kita bisa melacak perpindahan orang dari provinsi satu ke provinsi yang lainnya. Apakah itu mungkin dilakukan? Jawabannya adalah iya, kalau kita bisa menggunakan mobile positioning data. Yang di BPS sudah diterapkan untuk data pariwisata. Sekarang kita lihat bagaimana dampak COVID-19 ini ke masalah ekonomi dan sosial di Indonesia. Pemerintah secara resmi mengumumkan kasus COVID pertama adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Tetapi kalau kita lihat dampak ke pariwisata itu sudah mulai bulan Februari. Di bulan Januari kita masih aman karena pada waktu itu ada tahun baru, masih ada Imlek. Tanggal 28 Januari mulai ada larangan dari Tiongkok dan negara-negara lainnya
kita bisa lihat di sana bahwa jumlah wisatawan mancanegara itu mulai turun pada Februari, dan pada bulan Maret ini hanya tinggal 470.898. Artinya, kalau kita bandingkan jumlah wisatawan ini terhadap bulan Maret tahun 2019, penurunannya dalam sekali, yaitu 64%. Dan bisa kita lihat bahwa penurunan itu terjadi di semua wisman yang berasal dari berbagai negara, terutama dari Cina, dari Tiongkok, jumlah wismannya turun 97%, dari Hong Kong 96%, dari Kuwait, dari United Emirat Arab, dari Taiwan, semua. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini, bahwa sejak bulan Februari, sektor pariwisata betul-betul terpukul. Dan ketika sektor pariwisata terpukul, tingkat hunian kamar menjadi turun, destinasi wisata tempat hiburan tutup, toko retail juga tutup, pengusaha craft yang merupakan salah satu kegiatan di dalam ekonomi kreatif juga mengalami kebangkrutan, dan ini berpengaruh besar kepada sektor transportasi, kepada ekonomi kreatif, dan juga keperdagangan. Jadi sekali lagi apa yang saya ingin tunjukkan dari sana, bahwa meskipun pemerintah baru menyampaikan secara resmi kasus COVID pertama ada pada awal Maret, sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya sudah terkena sejak bulan Februari. Seberapa jauh transportasi ini terdampak? Kita bisa lihat di slide berikutnya, bahwa untuk transportasi angkutan kereta api, sampai pada bulan Maret ini turun 34%. Untuk perkembangan transportasi angkutan udara, ini turun 24%. Penerbangan internasional dropnya jauh sekali, 63%, dan bisa dipastikan pada triwulan kedua ini, yang kita mulai pada bulan April, Mei, dan Juni, bisa diperkirakan dampaknya akan jauh lebih dalam, dan akan mendorong kontraksi yang lebih dalam pada pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua. Kita belum tahu, kita lihat perkembangannya seberapa jauh. Satu hal yang ingin saya jadikan catatan, meskipun jumlah penumpang, baik kereta api, angkutan udara domestik maupun internasional mengalami penurunan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga pasokan supaya distribusi barang dan jasa tidak terganggu, karena itu bisa dilihat bahwa angkutan barang tetap tumbuh. Untuk kereta barang tetap tumbuh 8,65%, dan kapal barang juga tumbuh 4,07%. Data ini adalah data yang resmi dirilis oleh BPS, di mana kita bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Saya tampilkan lagi big data yang diolah BPS, di mana BPS di sini menggunakan pengamatan berdasarkan flight tracker pada bandar udara di Jakarta, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, untuk melihat seberapa jauh jumlah penerbangan itu turun. Di sini gambarnya bisa dilihat, turunnya cukup dalam, dan kita lihat bahwa jumlah penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya turun 66,7%. Penerbangan dari Jakarta ke Denpasar mengalami penurunan 85,9%. Demikian juga ke Makassar. Bahkan kalau kita lihat jumlah penerbangan dari Jakarta ke airport internasional turunnya menjadi sangat-sangat dalam. Ke Singapura misalnya turun 85%, ke Malaysia 94%, ke Hong Kong 60%. Jadi dampak ini bisa kita lacak baik dari data resmi maupun big data yang bisa kita gunakan. Di tengah COVID-19 ini tentunya masih ada berita yang mengembirakan. Kalau kita lihat dari neraca perdagangan kita pada bulan Januari-April 2020. Tidak ada satu orang pun yang menduga bahwa di masa COVID ini neraca perdagangan kita performanya justru lebih bagus dibandingkan Januari-April 2019. Jadi kalau kita lihat selama Januari-April 2020 ini neraca perdagangan kita masih surplus 2,25 miliar. Padahal kalau kita bandingkan dengan posisi yang sama tahun 2019, pada waktu itu mengalami defisit minus 2,38. Kembali, proyeksi dari banyak pihak meleset, karena ternyata ada beberapa sektor yang masih survive di sana.
Tetapi yang perlu kita perhatikan dari komposisi ini adalah menurunnya impor bahan baku dan barang modal. Ketika impor barang bakunya turun, dia akan menghantam ke industri. Ketika produksi industrinya berkurang, dia akan menghantam ke perdagangan. Dan dampaknya sangat-sangat besar karena perekonomian Indonesia hampir 68%-nya itu hanya dipengaruhi oleh 4 sektor, yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan konstruksi. Tentunya ini merupakan sebuah early warning buat kita semua. Data-data yang saya tampilkan ini berasal dari survei, berasal dari data administrasi, dan juga big data. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan pemahaman di slide berikutnya. Masih banyak sekali yang berpikir bahwa kalau data itu semua harus dikumpulkan oleh BPS. Padahal tidak begitu. Misalnya di dalam live dengan radio, saya sering ditanya mengenai data bansos, mengenai data harga cat, dan sebagainya. Karena semua orang berpikir bahwa data itu sumbernya hanya satu, yaitu BPS. Padahal tidak demikian, karena kalau kita melihat Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1907, di berbagai negara namanya statistik itu dibagi menjadi 3. Ada statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS, biasanya ini adalah statistik yang bersifat makro dan lintas sektoral, seperti data pertumbuhan ekonomi, data kemiskinan, data inflasi, data indeks pembangunan manusia, Gini rasio, pengangguran, dan sebagainya. Itu menjadi tugas BPS, dan BPS melakukannya, mengumpulkan data itu lewat sensus, lewat survei, lewat data administrasi yang kita peroleh dari kementerian lain. Misalnya kalau tadi saya menyampaikan data pariwisata, itu kita kerjasama dengan imigrasi online, kita juga mulai menggunakan big data. Kalau tadi data penerbangan, flight, dan juga data mobilitas, kita ambil dari big data. Itu yang dilakukan BPS. Sementara statistik sektoral itu dikumpulkan oleh kementerian dan lembaga supaya untuk mengumpulkan berbagai data supaya tupoksinya berjalan dengan baik. Misalnya, data sekolah kita peroleh dari Kemendikbud, data jumlah guru beserta karakteristiknya, data jumlah kendaraan kita ambil dari Polri, dan sebagainya. Statistik khusus bisa dikumpulkan oleh masyarakat, swasta, dan sebagainya. Misalnya kalau Lokadata ingin mengumpulkan atau melakukan sebuah penelitian, boleh saja, atau Semeru, atau universitas. Dalam posisi ideal, ketiga ini harus menyatu di dalam sebuah sistem statistik nasional. Karena itu guidance biasanya berasal dari BPS, karena ketika BPS mengumpulkan data, manualnya sudah clear, harus mengikuti manual yang dikeluarkan oleh PBB. Misalnya, untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, ada manual yang namanya System of National Account 2008 yang harus dipatuhi oleh seluruh kantor statistik. Jadi yang ada di statistik dasar sudah standar dan bisa dibandingkan antar negara. Jadi kita masih punya PR bagaimana menyatukan 3 jenis data ini. Jadi sekali lagi yang ingin saya highlight, tidak semua data dikumpulkan oleh BPS, karena BPS hanya mengumpulkan statistik dasar. Lokadata baru saja mengeluarkan dashboard, dan kebetulan saya sudah menelusuri dashboard yang dibuat oleh Lokadata. Di sana menarik, karena Lokadata berupaya mengumpulkan data dari seluruh KL, termasuk BPS, dan kemudian membaginya di dalam 14 topik, kemudian memvisualisasikan data tersebut. Ini saya pikir langkahnya sangat bagus sekali, dan saya harus apresiasi, dan untuk itu langkah Lokadata perlu kita dukung. Karena saya paham betul, tidak semua orang suka untuk melihat tabel. Tetapi kalau divisualisasikan, itu akan menjadi menarik. Peta wilayah yang di-create oleh Lokadata ini bisa ditelusuri sampai level provinsi, kabupaten, dan kalau datanya tersedia, bisa ke level yang lebih kecil, misalnya kecamatan. Tetapi biasanya data dari BPS itu tidak sampai level kecamatan, yang terkecil adalah sampai level kabupaten kota, kecuali untuk beberapa indikator, misalnya mengenai potensi desa, kita kumpulkan sampai level desa.
Tetapi upaya ini saya pikir menarik dan mudah-mudahan ini akan membantu masyarakat untuk lebih menyukai data. Tidak dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk visualisasi. Sentuhan yang dilakukan Lokadata tentunya berbeda dengan BPS. Ketika saya harus merilis data resmi, tentunya saya hanya mengambil poin-poin yang besar. Sangat tidak mungkin di dalam berita resmi statistik saya menelusuri sampai lebih detail. Meskipun yang detail itu kita masukkan di dalam publikasi yang diupload di dalam web BPS dan bisa di-download secara free. Coba saya bandingkan di slide berikutnya, bagaimana perbedaan antara BPS dan Lokadata. Saya tentunya harus meng-highlight sosial ekonomi dari sisi makro. Lokadata bebas untuk menelusuri sampai level yang terkecil dan bebas untuk menelusuri hal-hal yang menarik dari sisi pandang Lokadata. Jadi sebuah data intinya bisa dipandang dari berbagai sudut, bisa dilihat dari berbagai analisis, dan di sana bisa ditampilkan poin-poin yang menarik. Cara pandang inilah, datanya bisa sama, tetapi cara pandang inilah yang akan memperkaya pemahaman kita mengenai data. Misalnya, di dashboard-nya di sana, Lokadata menggunakan publikasi BPS, yaitu pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, yang kita peroleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, dan di sana di dashboard-nya dimunculkan bahwa selama 2015-2019, konsumsi beras itu menurun, dan ada switching di mana ada tambahan konsumsi untuk kedelai pohon, mie bakso, tepung terigu, dan sebagainya. Bahkan saya juga melihat di Lokadata menelusuri di mana bisa menemukan nasi goreng yang enak, misalnya. Jadi sebagai private company, Lokadata mempunyai kebebasan untuk mengeksplor. Tetapi ini adalah sebuah cara bagaimana kita membumikan data. Lokadata di sana juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan itu ternyata lebih dominan mengkonsumsi sayur-sayuran. Sementara kalau tingkat pendidikan yang lebih tinggi, di sana juga menelusuri bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, konsumsi buah-buahnya akan semakin dominan. Jadi ini saya pikir upaya bagus dan tentunya semua teman-teman mahasiswa, semua lembaga penelitian apapun berhak menggunakan data yang ada, melihatnya dari sudut pandang masing-masing untuk memperkaya wawasan kita mengenai apa yang ada di belakang data. Jadi kalau saya boleh simpulkan, bahwa data itu sangat penting. Di slide terakhir berikutnya, tanpa data kita tidak akan mempunyai informasi. Tanpa informasi yang cukup, kita tidak akan bisa membuat kebijakan yang bagus. Jadi pentingnya data tidak akan diragukan lagi. Mungkin kalau saya bilang tanpa data tak akan ada cerita, mungkin tidak berlebihan kalau saya mengatakan hal tersebut. Tetapi perlu dicatat bahwa untuk menghasilkan data berkualitas, itu perlu partisipasi penuh dari semua pihak. BPS boleh saja merancang kuesioner yang bagus, merancang metodologi mengikuti metodologi PBB, tetapi kalau tidak ada partisipasi penuh dari responden, di mana katakanlah mereka tidak mau memberikan jawaban jujur, tentu saja garbage in, garbage out. Jadi untuk menghasilkan data berkualitas, mari kita semua bekerja sama untuk Indonesia. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020 online. Tadinya kita akan melakukan pencacahan pada bulan Mei tahun ini, tetapi karena adanya COVID-19 dan juga ada efisiensi anggaran, terpaksa itu tidak bisa kita lakukan lagi. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak bagi mereka yang belum mengisi SP online, masih ada kesempatan sampai tanggal 29 Mei 2020. Sekarang ini yang sudah berpartisipasi adalah 44,14 juta, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita mencatat Indonesia cukup di rumah saja. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Sebetulnya saya bisa menyampaikan banyak sekali data, tetapi karena waktu tidak memungkinkan, tentunya mudah-mudahan ini akan menarik minat Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak sekali data di BPS dan juga sumber-sumber lain. Terima kasih, menarik sekali Pak Kecu, terutama soal bagaimana
keluasan data yang ada di BPS bisa disampaikan meskipun dengan waktu yang cukup singkat, tapi jangan khawatir Bapak-bapak dan Ibu sekalian, webinar bersama BPS ini semoga bisa kita jadikan satu webinar yang rutin, bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, sehingga kita selalu tercerahkan dengan data-data terbaru dari BPS. Buat rekan-rekan yang hendak mengajukan pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat maupun di kolom komentar bagi yang mengikuti melalui YouTube, Instagram, maupun Twitter, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Bagi yang menghadiri sesi webinar secara langsung melalui aplikasi Zoom, bisa langsung mengetikkan di kolom chat. Pak, tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Kejuk mengenai soal perilaku orang Indonesia. Apakah BPS juga melakukan kajian-kajian rutin yang jangka pendek gitu, Pak? Misalnya kalau hal ini terkait dengan COVID-19, apakah kalau ada sesi-sesi tertentu juga melakukan online survei seperti COVID tadi, Pak Kejuk? Dengan melihat respon dari masyarakat, sebetulnya yang masuk ke online BPS itu hampir sekitar 100 ribuan, tetapi sudah kita cleansing yang komplit itu tadi saya sampaikan 87 ribu. Saya betul-betul agak surprise karena ternyata kalau pertanyaannya disusun secara ringkas dan itu untuk kepentingan bersama, nampaknya banyak masyarakat yang bersedia untuk ikut. Jadi nanti akan kita coba Mas Wandi. Ini kita lakukan memang untuk melihat saja apakah protokol kesehatan sudah diterapkan dan dengan melihat hasilnya sebenarnya lumayan bagus, meskipun kalau kita lihat akhir-akhir ini kendor. Nah, mengenai perilaku, BPS memang baru pertama kali ini melakukan survei lewat web online. Biasanya untuk perilaku itu kita mewawancarai rumah tangga. Misalnya di BPS ada yang namanya modal sosial. Di modal sosial itu kita bisa melihat perilaku. Misalnya bagaimana tetangga perhatian kepada tetangga lainnya. Apakah seorang tetangga keberatan kalau anaknya misalnya berteman dengan orang yang lain agama dan sebagainya. Jadi soal survei perilaku sebetulnya BPS juga banyak melakukan, tetapi ini memang kita khususkan untuk COVID. Dan ke depan kalau memang itu diperlukan, kita akan bersedia, mudah-mudahan partisipasi masyarakat akan meningkat. Demikian Mas Wandi. Ya, siapa? Sudah ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk, teman-teman. Buat yang tadi sempat menanyakan, misalnya ada Bapak Polta Kotradero dari IDX, dari BES, Bursa Efek, BEJ dari Bursa Efek Jakarta tentang jumlah tadi sudah terjawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menarik Pak. Untuk sesi kali ini ada 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Itu yang pertama, datang dari Bapak Muhammad Nafi. Setelah pandemi ini berakhir, belanja online yang sebelumnya secara volume dan secara transaksi sudah sangat besar, bisa jadi akan menjadi jauh lebih besar lagi sebagai salah satu hal normal yang baru atau new normal. Apakah kira-kira BPS akan merancang strategi untuk mengadaptasi perilaku pembelanjaan online masyarakat pada saat COVID-19 ini? Misalnya untuk data-data di berikutnya tentang e-commerce mungkin bisa lebih diperbanyak, karena dari data-data Susena selama ini belum tergambar mengenai data-data yang terkait dengan e-commerce. Itu pertanyaan pertama dari Muhammad Nafi. Kemudian yang kedua, pada saat pandemi ini BPS pasti sudah melihat bahwa ada jumlah masyarakat yang muncul sebagai sebuah data kemiskinan baru. Nah, apakah akan ada penyesuaian terkait dengan data-data kemiskinan atau dengan poverty rate yang selama ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga,
berapa persen data dari BPS yang berasal dari pihak ketiga? Dan bagaimana proses validasi ini sehingga ini mirip dengan pertanyaan disampaikan di Zoom maupun di komentar melalui sosial media. Berapa banyak data BPS yang berasal dari pihak ketiga dan bagaimana BPS melakukan validasinya? Terima kasih itu untuk sesi yang pertama ini, untuk pertanyaan pertama di sesi pertama. Untuk sesi yang kedua kita bisa lanjutkan. Silakan ditulis dulu, nanti kita bisa diskusikan. Silakan Pak Kecu. Oke, terima kasih Mas Wandi. Dari Pak Muhammad Nafi, kita lihat, dan tadi dari perilaku survei COVID yang saya sampaikan tadi, memang terlihat bahwa belanja online, terutama untuk makanan, itu meningkat. Pertanyaannya, sesudah nanti kita ada pemulihan ekonomi, apakah belanja online yang memang sudah besar akan meningkat? Kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Karena beberapa alasan, belanja online memberikan kemudahan, dan banyak sekali diskon yang bisa diperoleh dengan menggunakan online. Sebenarnya BPS sudah bekerja sama dengan e-commerce untuk mengumpulkan data mengenai e-commerce ini sejak 1,5 tahun yang lalu, tetapi memang belum dirilis oleh BPS karena itu belum komplit, ya. Jadi masih perlu upaya untuk menggandeng seluruh pelaku e-commerce. Tetapi seperti saya tunjukkan tadi, sebetulnya BPS di balik layar juga menggunakan big data dengan menelusuri online shopping. Jadi kalau Susenas memang itu lebih pas untuk golongan bawah, dan itu kita kumpulkan berdasarkan wawancara. Tetapi untuk pertumbuhan ekonomi, data pertumbuhan ekonomi di balik layar kita sudah menggunakan data-data mengenai e-commerce ini. Jadi kalau kita menghitung pertumbuhan ekonomi, tentunya kita harus menghitung yang namanya supply and use table. Untuk mencek supply dan demand-nya, itu kita sudah menggunakan banyak data, dan salah satunya adalah data dari e-commerce. Dan juga kita menelusuri misalnya di e-commerce tertentu, Shopee misalnya, apakah ada perubahan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Jenis komoditas apa yang berubah? Ini perlu, dan ini saya ingin mengajak semua pelaku e-commerce, kita kumpulkan datanya, kemudian pattern besarnya kita kembalikan ke mereka lagi, sehingga masing-masing juga tahu bahwa ada switching produk-produk tertentu karena dipengaruhi oleh banyak hal. Pertanyaan kedua, apakah nanti ada penyesuaian mengenai data kemiskinan? Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa dampak COVID-19 ini sangat besar sekali. Pemerintah pun sudah memprediksi bahwa jumlah pengangguran akan naik, jumlah kemiskinan akan naik. BPS melakukan pendataan kemiskinan hanya 2 kali setahun, pada bulan Maret dan pada bulan September. Pada bulan Maret, hasilnya nanti akan kita rilis pada awal Juli, dan nanti kita bisa lihat di sana. Memang akan banyak orang-orang miskin baru, seperti juga sekarang ini yang sudah kita rilis kemarin, adanya kenaikan jumlah pengangguran terutama di daerah-daerah tujuan wisata. Karena seperti saya bilang tadi, Februari wisata udah kena. Jadi pada bulan Maret kemarin kita sudah selesaikan, sedang kita olah datanya, kita lihat hasilnya nanti. Tapi semua prediksi menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan kemungkinan besar akan meningkat karena adanya orang-orang miskin baru. Biasanya selama ini bantuan sosial kita konsentrasikan hanya kepada 40% lapisan ke bawah, tetapi saat ini tidak cukup dan pemerintah menyediakan dana yang cukup besar untuk orang-orang miskin baru. Dan kalau kita lihat skema yang dibikin pemerintah, itu coverage-nya sekarang sudah mencapai 60% dari total populasi Indonesia. Iya, kemungkinan besar akan jumlah orang miskin baru. Kemudian saya nggak punya catatan berapa persen data dari KL, tetapi teman-teman sekalian bisa lihat, mungkin mudah-mudahan saya nggak keliru ya, mungkin antara 25% sampai sepertiganya mungkin. Data dari KL itu semua kita satukan di dalam publikasi Statistik Indonesia, yang Bapak dan Ibu sekalian bisa download dari webnya BPS. Jadi Statistik Indonesia itu
data-datanya bukan hanya dari BPS, tetapi juga dari KL. Misalnya jumlah pulau, kemudian masalah cuaca, kemudian jumlah kendaraan dari Polri, jumlah guru, jumlah sekolah, dan sebagainya itu adalah dari KL. Bagaimana BPS melakukan validasi? Tentu saja kita tidak terima apa adanya dari KL. Kita harus duduk bersama dengan KL tersebut, mencek apakah secara konsep dan definisi sudah memenuhi syarat. Jadi kita buat yang namanya metadata. Di sana ada uraian mengenai jenis variabel, mengenai konsep definisi dan sebagainya. Kemudian juga kita lacak trennya. Jadi BPS dengan teman-teman KL dan bahkan teman-teman Diskominfo di seluruh provinsi itu punya forum namanya forum data. Ini adalah untuk menindaklanjuti Perpres mengenai satu data Indonesia. Jadi misalnya BPS sudah merancang beberapa manual yang kita bagikan kepada teman-teman Pusdatin dengan harapan bahwa konsep definisi itu nggak boleh goyah. Jadi sedapat mungkin itu adalah mengacu pada standar tertentu. Kalau kita melihat metadata, di sana ada 4 prinsip yang harus diacu, yaitu standar datanya sama, metadatanya sama, kemudian kode referensi yang sama, satu lagi adalah interoperabilitas. Jadi ya, ketika kita terima data dari KL, tidak kita terima begitu saja, kita cek, kita lihat trennya dan sebagainya, dan kemudian bersama teman-teman KL, kita akan melakukan yang namanya validasi. Demikian Mas Wandi, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sudah lebih dari menjawab dan luar biasa Pak. Ternyata masih banyak yang lalu lalang masuk ke Zoom ini dan juga ke YouTube serta Instagram kami di Lokadata ID. Teman-teman selamat bergabung yang baru bergabung melalui sosial media Lokadata dan melalui Zoom ini. Sudah ada hampir 200 orang yang masuk ke Zoom ini. Jangan khawatir, selain kita menunggu buka, juga nanti akan ada bingkisan dari Lokadata dan dari rekan-rekan BPS untuk para penanya yang beruntung. Dan mohon maaf dari puluhan pertanyaan yang masuk, kami tidak bisa menjawab satu persatu karena soal waktu. Meskipun kita mau aja ya sampai maghrib, cuman kasihan yang di Papua sekarang sudah masuk ke maghrib. Buat yang muslim yang melakukan ibadah puasa, sambil kita ngabuburit ini, beberapa pertanyaan akan dijawab untuk sesi yang kedua. Yang pertanyaan yang pertama untuk sesi yang kedua ini adalah, sebentar saya bacakan dibantu oleh rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kalau melihat data-data ekonomi yang relatif banyak yang turun, pertanyaan dari Pak Verly Norman, sampai kapan kira-kira dari berdasarkan data BPS, dari ketahanan masyarakat, bahwa kita bisa bertahan dari sisi ekonomi? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, sebenarnya kurang relevan terhadap COVID, tapi cukup penting juga untuk kita bahas di sini adalah saya seorang guru. Apakah di BPS kami bisa mengakses data-data yang untuk kebutuhan penelitian perorangan? Sebagai seorang guru, saya ingin mengetahui perilaku belajar siswa dan bagaimana perbandingan perilaku belajar di sekolah di tempat lain. Mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama, dan beberapa pertanyaan yang nakal-nakal juga ada Pak, tapi kita abaikan banyak, ini satu aja yang cukup menarik. Apakah ada data atau bagaimana cara mengetahui dampak COVID terhadap kasus-kasus sosial? Misalnya, apakah dengan peningkatan jumlah, dengan masa pandemi ini memunculkan selain daya beli masyarakat, ada dampaknya pada perceraian misalnya, atau ada dampaknya pada perubahan hubungan antar manusia yang ada di BPS.
Itu mungkin dulu teman-teman, tapi yang lain yang masih ada pertanyaan tetap kami tampung, karena nanti itu kita akan bisa diskusikan di sesi yang lain maupun di kanal-kanal yang lain. Silakan Pak Kecu. Makasih Mas Wandi. Sorry, sebelum saya jawab 3 pertanyaan ini, saya ingin koreksi dulu. Saya baru dapat info dari teman saya, bahwa tadi saya sampaikan bahwa Statistik Indonesia itu adalah gabungan dari data BPS dan data sektoral. Dan teman-teman silakan mendownload free dari webnya BPS. Di dalam Statistik Indonesia itu ada 429 tabel, dan 198-nya itu adalah dari sektoral. Jadi di Statistik Indonesia 46% data yang ada itu adalah berasal dari sektoral. Karena itu saya mengucapkan terima kasih bahwa di teman-teman KL sangat mensupport. Mudah-mudahan kerjasama gabungan antara BPS dan KL ini bisa memberikan data yang komplit untuk masyarakat. Sekarang saya jawab pertama dari pertanyaan Pak Ferli. Pak Ferli, dengan memperhatikan berbagai data ekonomi, pertanyaannya sampai kapan? Ya. Nggak gampang jawabannya, tetapi saya berikan gambaran demikian. Karena saya nggak boleh membuat beropini ya Pak ya. Ya, saya nggak boleh membuat proyeksi, tapi saya berikan gambaran sekarang. Di triwulan ke-1 2020, pemerintah dan berbagai ekonom masih memperkirakan bahwa ekonomi kita akan tumbuh antara 4,3 sampai 4,6%. Realitasnya yang dirilis BPS adalah 2,97%. Saya sampaikan tadi, tidak mudah untuk membuat prediksi di tengah ketidakpastian ini, tetapi realitanya bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 ini jauh lebih buruk daripada ekspektasi. Dengan memperhatikan PSBB yang akan mengurangi mobilitas dan kemudian mengurangi pendapatan dan sebagainya, hampir semua ekonom sekarang memperkirakan bahwa kemungkinan kita akan mengalami kontraksi di triwulan kedua. Jadi apakah kita mampu menangani di triwulan kedua, itu akan menjadi kunci apakah kita bisa mulai melakukan pemulihan ekonomi di triwulan ketiga. Tetapi kalau kita lihat, namanya bentuknya tidak akan V lagi, kemungkinan bentuknya adalah U. Jadi kita akan down kemungkinan triwulan kedua, dan untuk recovery-nya kita akan butuh waktu. Meskipun prediksi dari berbagai lembaga internasional, pada tahun 2021 itu nanti kita bisa mencapai 5,1 sampai dengan 5,2%. Karena pembandingnya sekarang ini adalah rendah. Jadi kalau ditanya sampai kapan, jawabannya susah, sangat tergantung pada kesuksesan kita menangani COVID di triwulan kedua. Tetapi satu hal yang bisa saya sampaikan Pak Ferli, bahwa sektor pertanian kemungkinan besar akan menahan laju pelemahan ekonomi, karena sektor pertanian ini khusus untuk padi, mengalami pergeseran panen dari bulan Maret tahun lalu ke bulan April pada tahun ini. Bulan April sudah masuk ke triwulan kedua. Jadi mudah-mudahan sektor pertanian akan menjadi salah satu sektor yang akan menghambat perlambatan ekonomi kita. Kemudian pertanyaan dari guru mengenai data-data penelitian. Data BPS silakan di-download dari webnya BPS. Di sana ada statistik pendidikan, ada macam-macam sekali, tergantung kepada interest masing-masing guru atau dosen, ya. Cuma kadang-kadang karena banyaknya sekali jumlah buku di BPS yang di web itu ribuan, begitu, kadang-kadang nggak bisa menemukan mana yang pas. Karena itu saya sarankan, bagi yang katakanlah supaya nggak buang waktu, silahkan hubungi pelayanan statistik terpadu kita. Saya mencari data ini adanya di publikasi mana. Demikian, ya, supaya tidak buang waktu. Karena publikasinya banyak sekali, dan kalau orang nggak tahu persis di publikasi mana, bisa hilang. Khusus untuk perilaku belajar siswa, BPS tidak mengumpulkan data sampai ke sana, tetapi misalnya saja bisa mengambil hasil penelitian dari Semeru. Di sana ada sebuah penelitian yang menarik mengenai kedatangan karena dampak COVID ke perceraian, tetapi sebetulnya survei dari BPS juga banyak yang menyentuh sisi-sisi sensitif. Misalnya
BPS pernah merilis data mengenai kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi kekerasan terhadap perempuan misalnya kita lakukan, tetapi itu tidak dalam situasi pandemi COVID. Jadi jawabannya, bagaimana dampak COVID kepercayaan BPS tidak sampai ke sana. Demikian Mas Wandi. Ya, terima kasih Pak Kecu. Teman-teman, sayang sekali ya waktunya sudah mepet, tapi ada satu pertanyaan yang menarik sekali nih Pak sebagai penutup dari sesi kali ini. Dengan adanya kebijakan work from home, ini pertanyaan dari Rizky, bagaimana BPS mengumpulkan data di lapangan? Sementara kalau berbasis pada data digital atau melalui internet, tidak semua masyarakat memiliki akses pada internet. Nah, ini bagaimana strategi BPS ketika sebentar lagi sensus online sudah berakhir dan akan ada sesi wawancara di bulan Juli, apakah tetap sesuai schedule gitu Pak, atau ada strategi yang lain? Oke, terima kasih Pak Rizky. Jadi saya baru melakukan TIKCOM dengan kepala kantor statistik di berbagai negara. Satu komitmen kita bahwa di tengah COVID-19 ini data sangat diperlukan. Kalau tidak ada data, kita tidak bisa melihat seberapa dalam dampak COVID itu kehidupan sosial dan ekonomi. Karena itu seluruh kantor statistik berkomitmen tetap menyajikan data indikator strategis seperti inflasi, seperti neraca perdagangan, ekspor impor, nilai tukar petani dan sebagainya. Ya. Tetapi kita juga sadar bahwa kita semua harus melakukan physical distancing. Karena itu yang kita lakukan adalah mengumpulkan data lewat telepon, wawancara, mengumpulkan data lewat email, juga alat komunikasi yang lainnya. Kita menggunakan big data, tetapi di DPS ada beberapa survei memang harus masih terjun ke lapangan. Misalnya ketika kita mengumpulkan data harga gabah, itu nggak bisa hanya dari wawancara saja, karena harga gabahnya harus diambil, diukur dengan alat tertentu untuk mengetahui kadar air dan kadar hampanya. Jadi teman-teman BPS untuk beberapa survei tetap terjun ke lapangan, tetapi saya juga minta mereka untuk mematuhi semua protokol kesehatan. Khusus untuk sensus penduduk 2020, seperti saya sampaikan, online-nya akan sampai tanggal 29 Mei. Wawancaranya karena COVID ini dan karena efisiensi, kemungkinan akan tidak kita lakukan, kita akan menggunakan cara-cara lain yang nanti akan saya infokan ketika perubahan tata kelola bisnis sensus penduduk ini sudah fix. Ya, akan ada perubahan, karena beberapa negara yang belum melaksanakan sensus penduduknya bahkan sudah men-cancel, tetapi untuk BPS nampaknya sayang kalau di-cancel. Masyarakat yang sudah berpartisipasi 44 juta, kita akan kejar dengan berbagai kekuatan dan kelemahannya. Demikian Mas Wandi. Ya, Pak, kalau boleh tahu Pak ya, menyikapi soal perbedaan data yang kadang muncul dari BPS maupun dari lembaga yang lain, mungkin bisa sedikit dijelasin tadi Pak soal mengenai data sektoral dan data dasar Pak. Itu cukup menarik karena ada sekitar 14 penanya mengajukan hal yang sama Pak. Mengapa data BPS kadang berbeda dengan data Kementerian A, Kementerian B maupun dari pemerintahan daerah? Oke, kuncinya seperti yang saya sampaikan di slide tadi, bahwa statistik dibedakan menjadi 3, statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Kalau kita lihat statistik dasar yang dirilis oleh BPS, semua indikator BPS itu digunakan oleh seluruh KL seragam. Kita lihat pertumbuhan ekonomi, BI, Bappenas, Kemenkyu, semua menggunakan data pertumbuhan ekonomi dari BPS, sama. Data kemiskinan juga sama, kalau kita bilang data kemiskinan makro. Demikian juga data inflasi. Meskipun BI memprediksi inflasi setiap minggu, ketika BPS mengeluarkan angka inflasinya, otomatis semuanya akan mengacu BPS. Jadi untuk statistik dasar, saya pikir itu semua sudah sama. Ya. Perbedaan menjadi muncul ketika kita bicara mengenai statistik sektoral. Misalnya sekarang mengenai data bansos. BPS itu mengumpulkan data bansos hanya sampai tahun 2015. Sekarang dengan adanya undang-undang fakir miskin menjadi tanggung jawab Kemensos. Menjadi kekeliruan kalau
data kemiskinan BPS yang 9,2%, yang sekitar 25 juta itu dibandingkan dengan data Bansos. Karena BPS hanya bicara kemiskinan, sementara data Bansos itu mengcover 40% lapisan ke bawah. Artinya, pemerintah berkomitmen ketika menyalurkan BLT itu tidak hanya untuk orang miskin, tetapi juga di atasnya, dan sekarang bahkan dinaikkan sampai 60%. Saya pikir perbedaan itu terjadi karena agak misunderstanding. Atau satu lagi misalnya, perbandingan kemiskinan World Bank dengan kemiskinan BPS. World Bank kalau bikin analisis kemiskinan selalu menggunakan data BPS, nggak pernah menggunakan data sendiri. Karena kepentingan World Bank di sana adalah membandingkan kemiskinan antar negara. Garis kemiskinannya sama. Jadi, saya pikir karena mungkin ini menjadi tugas BPS juga untuk lebih melakukan sosialisasi dan pencerahan. Itu mungkin Mas Wandi yang bisa saya sampaikan. Siapa Pak? Rekan-rekan tidak terasa sekarang di saudara-saudara kita yang ada di waktu Indonesia, waktu bagian tengah, sudah menjalani waktu berbuka. Kemudian teman-teman yang lain juga mulai persiapan. Kami mohon maaf kalau diskusi yang sudah mulai menghangat ini harus dihentikan. Tetapi sebelumnya ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Ada 6 orang yang akan nanti memperoleh bingkisan dari kami, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami listing, kemudian nanti akan kami umumkan jawabannya. Kalau ada beberapa link juga akan kami bagikan, dan mohon izin Pak Kecu untuk mempublikasikan presentasinya nanti Pak kepada para peserta. Dengan senang hati. Terima kasih atas kesediaannya. Nanti kami akan mengirimkan materi ini. Alamatnya akan diumumkan melalui email untuk bisa di-download sebagai sebuah ilmu yang kita bisa sharing bersama-sama. Sekali lagi rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya, dan ini akan menjadi rutin diskusi-diskusi seperti ini dengan rekan-rekan dari BPS. Terima kasih buat Kepala BPS Kabupaten Bener Meriah dari Aceh yang sudah mulai jam 3 kontak terus untuk ikut serta dalam diskusi ini. Juga BPS dari Sulawesi Utara, dari Ambon, dari Atambua, rekan-rekan mahasiswa statistik mulai dari Universitas 17 Agustus Surabaya, BPS Banten yang ternyata rame-rame mengadakan nonton bersama Pak diskusi ini. Dan terima kasih juga pada kampus-kampus dan rekan-rekan di BPS Padang Lawas Utara yang mengadakan acara diskusi bersama di sana. Semoga hubungan ini akan menjadi awal bagi diskusi-diskusi kita selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kecu beserta jajaran, Ibu Puji yang repot menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk, Ibu, yang tidak bisa di-cover di sini melalui sosial media terjawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sudah diumumkan linknya untuk bisa di-download. Dan besok kita akan ada diskusi lagi Lokadata dengan teman-teman dari Allianz tentang bincang dilema mudik. Alamatnya sudah diumumkan di komentar maupun di kolom chat. Sekali lagi terima kasih Pak Kecu atas kehadiran dan waktunya, karena kita semua harus yang ada di Jakarta dan waktu Indonesia bagian Barat sudah mau menjelang maghrib. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sampai ketemu di sesi webinar berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengisi sensus penduduk secara online. Ya, tadi sudah diingetin oleh Pak Kecu untuk bersama-sama kita mencatat Indonesia. Dan bagi rekan-rekan yang ingin melihat data-data selain dari BPS yang disebutkan tadi, dari tiap kementerian maupun lembaga, maupun dari hasil riset para akademisi, bisa mengakses kami di dashboard.lokadata.id. Di situ bisa dilihat beberapa mikrodata maupun data dari yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Nur, Bu Puji, Pak Dwi, terima kasih. Terima kasih Mas Wandi. Terima kasih Bapak. Data semua. Nanti jangan kapok Pak ya, kami repotin lebih Dengan sering senang lagi Pak. hati. Ya, terima kasih. Selamat sore. Yo, Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh.